wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus sholat? Karena memang sholat Allah memberikan perintah sholat pada kita ini agar supaya kita ini terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ya. Itu tentang panggilan bahwa hidup ini adalah menunggu panggilan. Yang pertama tentang sholat. Kemudian yang kedua adalah sholat mingguan, ya. Itu sholat apa? Ya ayyuhalladzina. Jadi kalau ya-nya itu panjang itu. Kalau bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai, gitu. Wahai itu panjang. Bukan hei. Bukan hei orang beriman. Tapi dengan apa ya? Panggilan yang halus ya. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan jual beli, tinggalkan semua urusan dunia. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, setiap pekan kita setiap Jumat. Jadi Jumat itu ya hari-hari Jumat, jangan ditunda hari Sabtu, dan bisa ya. Tetap hari Jumat, karena hari Jumat itu yaumul apa? Sayyidul Ayyam. Hidupnya hari. Sehingga kalau hari Jumat itu usahakan untuk bisa melakukan, kecuali beberapa hal yang merupakan rusak. Kalau sholat yang 5 waktu yang tidak diwajibkan sholat itu ada 3, Pak. Ini masalah sholat yang 5 waktu itu. Pertama, anak kecil, Pak. Anak kecil itu nggak wajib, termasuk Jumatan juga. Yang kedua, tidak berakal, gila itu. Walaupun hari Jumat atau waktu azan itu orang gila itu kesana kemari itu tidak dosa. Yang ketiga apa? Tiduran apa tidur? Apa itu terjadi? Lali. Lupa. Gitu. Wah, sumpah lupa Pak, saya tadi malam lihat sepak bola. Pakai tas subuh kelewatan. Ya, tidak dengar azan. Tahu-tahu jam 6 itu sudah ada jam. Ya tetap sholat subuh saat itu juga. Ya. Soalnya karena sudah terus demikian juga. Orang meninggalkan Jumatan. Ya termasuk anak kecil ya tidak wajib juga. Orang gila juga. Safar, orang yang bepergian boleh tidak tidak sholat Jumat. Ada pertanyaan begini, Bapak, kalau
saya menjadi supir bis itu gimana? Ya, supir bis tapi Islam Pak, tapi taat. Setiap harinya kan cari nafkah itu. Ya, nah, saya kalau udah memang ini pekerjaan saya itu supir, tapi gimana? Harus bagaimana? Ya itu namanya sudah dalam kondisi mau ditinggalkan. Memang ini rezeki saya lewat ini. Setiap orang kan rezekinya berbeda. Ada sing matul, ada sing bertani, ada berdagang. Ya salahnya ya di zaman sudah ada ketentuan. Kalau kita bepergian maka rusuh mulai maghrib maghrib sampai sama isya jamaah. Pasti maghrib di perjalanan dari Wonosorejo kan masih isya sampai ke Kokiri, ya nanti kan ada aturannya tuh. Nanti di terminal sini kan masih nunggu toh. Ya sambil menunggu itu ke musola. Juga kernet-kernetnya. Itu teknisnya seperti itu. Tapi ya sudah ditentukan. Kalau mau jam 10 berangkat ya zuhur dengan asar. Gandengannya begitu. Aqimis sholata liduluki samsi. Didirikan sholat setelah matahari condong. Matahari nang kono ya. Condong sini ini ada zuhur dengan asar. Oleh karena itu yang boleh dikosongkan zuhur dengan dengan asar. Ila ghosakil lain. Kemudian waktu malam maghrib dengan isya. Tidak boleh sarik. Asar dengan maghrib tidak boleh. Salat sarik itu tidak bisa. Jadi, yang siang tadi ya maghrib dengan subuh tidak boleh, tidak harus dilakukan. Bagaimana kalau kita itu sholat itu di kendaraan? Ya. Saya itu termasuk orang yang suka pergi ya. Ya kalau sama istri atau teman itu kalau di bis sudah kondisi sudah tayamum tadi sudah ngomong-ngomong dengan teman-temannya itu ya minta maaf saya mau sholat dulu ya. Oh iya, dan tidak dijak omong-omongan Pak itu kalau sudah tidak akan diajak. Jadi ada teknik-teknik khusus seperti itu. Jadi mari sholat yang panggilan harian. Kemudian panggilan mingguan atau pekan. Kemudian ketiga panggilan tahunan. Ini adalah panggilan untuk menuntaskan saum Ramadan. Ini sekarang apa ya? Jumadil Ula, ya. Jumadil Ula tanggal 18. Jadi pada saat seperti ini tanda Jumadil Ula, Jumadil Sani, nanti sudah kita harus persiapan menunggu Ramadan. Ya ditunggu kita, ditunggu sampai enggak kira-kira Ramadan ini. Tinggal beberapa bulan itu sampai enggak. Karena ini cita-cita kita itu kalau sudah para Ramadan itu, masya Allah, mudah-mudahan balik sampaikan ya Allah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, bulan istimewa ya, bulan yang sangat istimewa. Dari 12 bulan ini istimewa sekali, yang selalu diharapkan. Ya. Nah, puasa itu ada beberapa tingkatan. Puasa am, ya, ada puasa am itu puasa umum. Artinya puasa umum itu ya hanya 3 itu Pak. Mulai fajar sampai terbenam matahari, orang mangan, orang minum,
Ya, orang bersagama dengan suami istri yang punya, tidak makan, tidak minum. Itu namanya umum. Anak kecil pun bisa itu. Itu puasa am. Kemudian ada puasa khusus, khas. Artinya apa puasa khusus itu? Yaitu kita puasa seperti yang tadi, ya tidak makan, tidak minum, ya, tidak berkumpul dengan suami istri, tapi kita jaga, kita puasa mulut kita, ya toh? Ya. Terus apa lagi? Telinga kita, mata kita, gitu. Hati kita puasa juga. Ini termasuk tingkatan level yang kedua. Kemudian level yang ketiga itu ada khususil khusus. Ini para nabi. Tingkatan yang mungkin kita belum sampai ke tingkat itu. Kalau kita sudah pada waktu puasa, sudah kita menjaga mata, telinga, ya, tidak menfitnah, tidak gosip, tidak sumpah palsu, ya, itu yang dijaga. Sehingga puasa ini sudah level yang kedua, ini puasa yang berkualitas. Ya sudah bisa mencapai syarat-syarat yang maksimal. Harapan-harapan apa? Agar supaya dengan puasa itu kita menjadi hamba Allah yang muttaqi, bertakwa pada Allah. Yang dimaksud bertakwa pada Allah itu apa saja? Ada dua, pakaian takwa. Ya. Pakaian takwa itu apa? Ya kita melaksanakan syariat Islam. Ya, orang berpakaian seperti laki-laki ya dari bujur sampai ini sih. Bapak lutut itu namanya pakaian takwa. Pakaiannya maksudnya. Perempuan ya seluruh badan kecuali ini dan ini. Ya. Ini. Wazawaj apa? Berbekalah. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah. Sebagai bekal itu adalah takwa kepada Allah. Bagaimana potongan orang yang bertakwa itu gimana yang dimaksud? Kok bingung saya itu orang kok sangat bertakwa. Orang bertakwa itu pakaiannya ya sabar, ya toh? Harus punya pakaian sifat sabar itu. Pakaiannya seperti itu, bukan pakaian yang fisik seperti ini, tapi sifat-sifat kita itu harus memiliki sifat-sifat yang baik, ya, dermawan. Itu dah seperti alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berinfaklah kalian, mengeluarkan uang ya, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang dan sempit itu ya maksud gimana? Iki lho, nak kene lho. Atine itu apa legowo gitu. Ikhlas gitu. Mendermawakan. Walaupun kita secara fisik uang saya sedikit ya sudah semampu kita. Itu. Nanti pada bulan-bulan Ramadan kita apa namanya? Kita ramaikan. Kita makmurkan musola ini kan sudah biasa ya Pak untuk kita lakukan. Yang meramaikan biasa, ya kita inilah tetangga masjid musola ini. Kemudian juga wal kaziminal ghaidh. Kita harus bisa mencegah dari kemarahan kita, emosi dengan sabar. Nah, sabar inilah diantaranya apa? Pakaian. Banyak pakaian
pakaian takwa yang harus kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup ini banyak sekali tantangan-tantangan maupun ujian-ujian kehidupan kita, ya termasuk yang dengan sabar, berbuat baik kepada orang, menolong orang, itulah pakaian kita, ya. Khusyuk. Jadi amalan-amalan batin itu termasuk pakaian kita lah, istiqomah, syukur, ya. Itu yang dimaksud. Sehingga orang kan takwa itu setiap Jumat yang takwa itu apa ya? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya sudah jelas kan? Jadi oleh karena itu puasa yang kita lakukan nanti, harapan kita itu kita betul-betul punya pakaian takwa dalam artian kita melaksanakan syariatnya secara fisik, ya. Juga secara non fisik, ya. Kita harus punya bekal takwa, karena dengan bekal takwa ini adalah termasuk bekal yang terbaik, paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat adalah panggilan sekali seumur hidup, yaitu ibadah haji merupakan panggilan yang diwajibkan hanya satu kali bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Itu bagi yang mampu, tidak mampu, tidak mampu itu enggak. Sekarang ini naik lagi Pak ya. Kalau dihitung orang yang sudah nabung 25 plus 54 ya, 54 juta. Ya, usulannya tidak 105 juta. Turun 90 berapa itu? Hah? 93. Yang namanya haji itu kan naik haji tuh. Naik haji. Ya naik juga, bukan turun haji. Tidak mungkin kalau sudah naik itu pasti naik. Biaya naik. Jika kadang-kadang orang yang sudah istitoah, ya harus istitoah di bidang apa? Dari istitoah dari segi fisik, harus istitoah sehat, ya. Kesehatan, ya. Kemampuan untuk bayar pesawat. Itu paling tidak ada 5 tingkatan orang bisa haji. Pertama, kesehatan, keuangan, KK, 5K, kesehatan, keuangan, kendaraan, terakhir kuota, kuota, keamanan, ya betul, keamanan. Jadi syaratnya orang bisa haji itu keuangan, ya harus dilunasi. Kalau tidak lunas nggak bisa berangkat. Kendaraan, ya nggak bisa kendaraan, naik apa ya? Sepeda, ada juga yang naik sepeda. Itu apa? Orang mana itu? Pak Gelang itu dulu. Ada lagi yang ini, masya Allah, sangat tinggi sekali. Ternyata biayanya juga banyak juga itu ya. Banyak juga, ada biaya modal duit ya kan bisa duit. Cuman freelance itu di luar, bebas dari ya. Asik kira-kira Hari Pranoto masih muda kok belum itu. Seneng ya rasanya, itu ada kenikmatan tersendiri sepeda nangor. Betul. Ada kenikmatan sendiri. Kurang berapa menit? Ya. Hah? Masuk? Maaf ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah panggilan kematian. Ya. Bersegera memenuhi panggilan nomor 1 dan 4 selagi sehat dan mampu.
untuk mempersiapkan panggilan yang terima dan kematian yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kematian itu terjadi sewaktu-waktu, ya. Syaratnya mati bukan tua. Syaratnya mati bukan tua. Teman saya yang tempo hari di mana itu, Haritas itu meninggal itu kena truk itu. Teman saya, Khairul Anwar itu, mau ke KUA Mangaran, orang baik, masih muda itu, masih baru paling 50-an tahun. Mau berangkat ke sini sepeda motoran karena di Sukorojo itu katanya ada kapal dan salah apa belum itu ada. Waktu itu dari sini kok jatuh tapi kok malah ke tengah, Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.